Halo penonton, lumba-lumba memang memiliki reputasi yang baik di mata manusia. Tidak hanya sangat cerdas, tetapi lumba-lumba juga sering berinteraksi dengan manusia di berbagai kesempatan, seperti di penangkaran atau tempat hiburan. Namun sayangnya, hanya karena lumba-lumba baik dan terlihat seperti selalu tersenyum dan mengecup kening pengunjung taman hiburan, itu tidak semata-mata berarti mereka jinak. Inilah alasan mengapa lumba-lumba ternyata adalah hewan yang paling munafik. Terlihat baik hati, tapi ternyata tidak. Lumba-lumba memiliki gigi tajam yang biasanya digunakan untuk mengoyak mangsa. Contohnya lumba-lumba hidung botol, memiliki gigi yang berjumlah 80 hingga 100 yang digunakan untuk mencengkram dan memakan mangsanya. Dan pada kenyataannya, mereka sering menggigit manusia juga. Puluhan gigitan oleh lumba-lumba telah dilaporkan banyak pihak. Salah satu korbannya adalah seorang anak yang kala itu berumur 8 tahun yang digigit oleh lumba-lumba di taman hiburan. Little Jillian feeding the dolphins at SeaWorld when one suddenly leaps out of the water and bites her. 8-year-old Jillian Thomas says it was her dream to one day become a dolphin trainer. Here you go. Mom, I'm out of fish. Watch again as Jillian holds up the paper tray and moves it away from the pool, something SeaWorld warns guests for her hand, leaving behind these puncture wounds. Jillian's parents say while they're not planning any legal action against the park, they do feel SeaWorld downplayed the entire incident. Tak hanya sampai di situ, media juga ramai-ramai memberitakan bahwasannya lumba-lumba menyerang dan menggigit perenang di Laut Jepang di tahun 2022. Hewan ini juga sering dalam kondisi yang mungkin bisa membahayakanmu dengan serangan-serangan yang tak terduga. Authorities are warning swimmers to watch out for Dusty the dolphin, believed to be responsible for a number of attacks off the coast have been caught on camera. Some people have ended up in the hospital, and there's little authorities can do. Dolphins. Memang ketika berhadapan langsung dengan lumba-lumba, kita akan kebingungan luar biasa karena mereka ternyata 10 kali lipat lebih kuat dari atlet manusia terkuat. Jadi apapun upaya yang kita lakukan untuk melawannya, kemungkinan besar akan sia-sia. Jadi saran Mimin nih penonton, bukan hindari lumba-lumba yang sedang bad mood atau marah, tapi justru hindarilah interaksi dengan mereka. Walaupun di penangkaran lumba-lumba mungkin lebih tenang, pada prinsipnya mereka tetap punya naluri liar yang bisa sewaktu-waktu bangkit dan membahayakanmu jika nekat berenang bersama mereka. Lumba-lumba memang dikenal sebagai hewan yang lucu dan pintar. Tapi siapa sangka kalau dibalik itu semua, lumba-lumba merupakan hewan yang sangat agresif. Oh my God! Jadi penonton, lumba-lumba si hewan sosial ini tidak ramah sepanjang waktu seperti yang kita lihat di tempat-tempat hiburan. Mereka memiliki naluri untuk bertahan atau menyerang terhadap apa yang mereka pikir sebagai gangguan. Lumba-lumba seperti hewan lainnya, mereka akan menunjukkan sikap agresifnya ketika kalian mengganggunya. Manusia juga harus cukup cerdas untuk mengenali sinyal-sinyal tersebut agar terhindar dari mara bahaya. Sekali lagi, lumba-lumba adalah makhluk yang sangat agresif. Mereka tidak hanya akan menggigit kalian, mereka akan mendorong kalian menggunakan moncongnya dengan sangat kuat. Seorang wanita bernama Valerie Ryan pernah merasakan kekuatan dorongan moncong lumba-lumba yang sedang marah bernama Dusty di dermaga Doolin di County Clare, Irlandia. Dorongan itu membuat Valerie mengalami 6 patah tulang, 3 tulang rusuk juga patah, dan paru-paru rusak. Salah satu perbedaan yang memisahkan manusia dari hewan adalah bahwa kita adalah spesies yang mampu bermoral. Sedangkan hewan termasuk lumba-lumba, tentu saja amoral. Sudah banyak penelitian tentang perilaku para jantan yang akan semacam membuli betina.
menamparnya dengan sangat keras menggunakan ekor, dan memaksa mereka bersetubuh selama berminggu-minggu. Tentu saja ini bukanlah pemerkosaan ya penonton, karena tidak ada istilah semacam itu pada hewan. Hewan tidak dapat memahami gagasan persetujuan atau penolakan dan hanya melakukan apa yang datang secara alami. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap sang betina setidaknya menggambarkan perilaku kasar hewan yang terkesan lembut ini. Apalagi jika kalian tahu sang jantan akan mengundang jantan lainnya untuk menyetubuhi satu betina, yang dalam istilah umum kita mengenalnya dengan gangbang. Bottlenose dolphins, what comes to mind? Flipper? Maybe those frisky crowd pleasers at the aquarium? Bottlenose dolphins can be aggressive and combative. These two bottlenose are picking a fight with this spotted dolphin, probably just to establish their dominance. Here, the dolphin's true aggressive nature is revealed. Lumba-lumba jantan lain mungkin tidak akan menampar betinanya, tapi ada sekelompok jantan yang akan membunuh bayi lumba-lumba jika betina menolak untuk bersetubuh. Jika bayi lumba-lumba mati, betina akan mengalami fase estrus atau kondisi di mana betina sudah menunjukkan tanda-tanda minta kawin. Karena begitu anaknya mati, lumba-lumba betina siap diperkosa dan segera dihamili oleh si jantan. Lumba-lumba juga memang dikenal suka menyiksa bayi lumba-lumba dan kemudian membunuhnya. Peneliti sendiri kebingungan atas perilaku mereka yang satu ini karena lumba-lumba bukanlah kanibal atau semacamnya. Lumba-lumba diberkahi kepintaran yang luar biasa. Hal itu juga kemudian yang menjadikan mereka menjadi pembunuh yang cerdik. Ahli biologi kelautan Ben Wilson dari University of Aberdeen mengatakan kepada Telegraph bahwa lumba-lumba menggunakan kemampuan suara mereka yang luar biasa untuk masuk ke organ vital korban yang akan menyebabkan kerusakan paling parah. Walaupun Mimpin tidak bisa menjelaskannya lebih detail tentang mekanisme ini, tapi kita bisa mengambil kesimpulan cepat bukan? Bahwa mereka memang sangat kasar. Selama tahun 1996 dan 1997, 37 lumba-lumba hidung botol muda terdampar di pantai-pantai di Virginia. Sepintas tampaknya tidak ada yang salah dengan mereka, tetapi bedah bangkai hewan mengungkapkan ada bukti trauma benda tumpul yang parah terhadap lumba-lumba muda tersebut. Luka-luka itu terdapat di kepala dan dada. Lalu ada juga bukti tulang rusuk yang patah, laserasi paru-paru, dan memar. Peneliti mengatakan ada banyak bukti yang mengungkapkan bahwa lumba-lumba dewasalah yang bertanggung jawab atas kematian lumba-lumba muda tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa lumba-lumba adalah hewan yang menyukai kekerasan. Dan tak hanya itu, mereka bisa saja memperkosa dan membunuh bayi manusia loh. Memang masih menjadi perdebatan tentang bagaimana lumba-lumba dapat memperkosa manusia. Tapi seorang penyelam pernah mengalami hal tersebut. Lumba-lumba memang terangsang secara seksual kepada manusia. Itu terlihat dari penis mereka yang ereksi. Video YouTube menunjukkan seekor lumba-lumba dengan penis ereksi yang jelas mencoba dengan gigi dan agresif untuk masuk ke selangkangan seorang perenang wanita. Hal ini tentu menambah kesan bahwa hewan ini benar-benar sakit. Oh, hello! It's having a sniff of that Sheila's vagina. Good bloke. It's been wearing a Time's Up pin. It donated to feminist things inappropriately. If you can't trust a dolphin to behave around a clam, who can you trust? Oh, here we go. A human male has intervened.